Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Astuti selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Tiara Felicia Maharani dari kelas 2A Akuntansi Bisnis Digital dengan NPM 22752028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan, yaitu valuasi arus kas terdiskonto. Arus kas terdiskonto. Arus kas terdiskonto atau discounted cash flow adalah teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Pembuatan asumsi tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualitas, variabilitas, waktu, serta durasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai kini. Arus kas terdiskonto ini dari analisis DCF yang dilakukan dengan data serta tingkat diskonto yang tepat dan mendukung adalah salah satu metode penelitian yang dapat diterima dalam pendekatan pendapatan. Sebagai metode yang dapat diterima dalam pendekatan pendapatan, analisis DCF ini melibatkan proyeksi arus kas untuk suatu periode baik untuk menilai properti operasional, properti dalam pengembangan ataupun bisnis. Tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat pengembalian yang digunakan untuk mengkonversikan jumlah arus kas yang dikeluarkan atau diterima di masa yang akan datang menjadi nilai kini. Secara teori, tingkat diskonto harus merefleksikan opportunity cost dari modal, yaitu tingkat pengembalian modal yang dapat diperoleh atau dihasilkan apabila ditempatkan untuk penggunaan lain dengan resiko yang sama. Oke, konsep arus kas terdiskonto. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut discounted cash flow atau arus kas yang terdiskon itu karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Oke, kita bahas macam-macam tingkat diskonto. Yang pertama ada arus kas ganda, nilai mendatang, arus kas berganda, nilai sekarang, keputusan atas dasar arus kas terdiskonto, lalu ada anuitas dan perpetuitas. Arus kas ganda, nilai mendatang, atau multiple cash flow future value. Arus kas ganda adalah arus kas yang terdiri dari lebih satu periode. Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai investasi di masa mendatang. Contoh soalnya kayak gimana? Oke, kita bahas ya. Misalkan Anda menginvestasikan uang sebesar 500 juta saat ini dan 600 juta setahun lagi dengan tingkat pengembalian sebesar 9% per tahun. Berapa yang akan Anda peroleh 2 tahun lagi? Kita pakai rumus FV 2 karena kita mencari tahun kedua, 2 tahun lagi. Nah, itu rumusnya adalah 500 juta dikali 1 ditambah 9% karena tingkat diskontonya 9%. 1 ditambah 9%, pangkat 2 itu diperoleh dari pangkat 2 itu 2 tahun lagi, 2 tahun ditambah 600 juta setahun lagi dikali 1 ditambah 9% di pangkat 1 tahun. Jadi sama dengan 594,05 juta ditambah 654 juta, hasilnya 1248,05 juta. Lalu yang kedua ada arus kas berganda, nilai sekarang.
Arus kas ini berguna untuk mengetahui nilai kas yang kita miliki beberapa tahun lalu dengan nilai investasi yang kita miliki saat ini. Contoh soalnya, Noval membutuhkan 2 juta dalam waktu 1 tahun dan 4 juta lagi dalam waktu 2 tahun. Noval ini menerima 10% atas uangnya. Berapa banyak yang harus Noval serahkan hari ini untuk dapat sepenuhnya menutup kedua jumlah tersebut di masa yang akan datang? Oke, nilai sekarang dari 4 juta dalam waktu 2 tahun pada tingkat bunga 10% itu 4 juta dibagi 1,1. 1,1 itu dapat dari mana? 1 ditambah 10%. Jadi itu hasilnya 1,1 dipangkatin 2 karena dalam waktu 2 tahun. Jadi gitu. Jadi sama dengan 3.305.785. Nilai yang kedua, nilai sekarang dari 2 juta dalam waktu 1 tahun pada tingkat bunga 10%, yaitu 2 juta dibagi 1,1 dipangkatin 1 karena dalam waktu 1 tahun. Jadinya totalnya 1.818.182. Jadi total nilai sekarang adalah 3.305.785 ditambah 1.818.182 sama dengan 5.123.967. Yang ketiga ada keputusan atas dasar arus kas terdiskonto. Jika nilai sekarang dari investasi tersebut negatif, artinya nilai sekarang dari pengeluaran dana lebih besar dari nilai sekarang dari dana yang diterima. Maka Anda tidak akan mengambil investasi tersebut. Begitupun sebaliknya jika positif. Oke, contoh soalnya kayak gimana? Kita lihat. Pialang Anda menelpon dan memberitahu bahwa dia memiliki peluang investasi yang menarik. Jika menginvestasikan 100 juta sekarang, Anda akan memperoleh 40 juta pada akhir tahun pertama dan 75 juta pada akhir tahun kedua. Jika Anda menginginkan hasil sebesar 15% pada investasi tersebut, apakah Anda akan mengambil investasi tersebut? Kita pakai PV nilai sekarang, yaitu PV cash inflow dikurangin PV cash outflow. PV cash inflow itu nyarinya apa? Nilai sekarang dari dana yang diterima, yaitu kan kita memperoleh 40 juta. 40 juta dibagi 1 ditambah 15%. Pangkatin 1 karena tahun pertama. Ditambah 75 juta dibagi 1 ditambah 15% pangkat 2 karena tahun kedua. Jadi 40 juta dikali 0,86965 ditambah 75 juta dikali 0,75614. Hasilnya 34,78 juta ditambah 56,71 juta. Hasilnya totalnya 91,49 juta. PV cash outflow itu nyarinya nilai sekarang dari dana yang dikeluarkan. Kan menginvestasikan 100 juta, berarti 91,49 juta yang kita udah dapat di cash inflow itu dikurangin sama 100 juta. Hasilnya minus 8,51 juta. Lalu yang keempat kita ada anuitas dan perpetuitas. Anuitas merupakan rangkaian terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama yang terjadi pada selang waktu yang tetap. Nah, ada anuitas itu ada ciri-cirinya, ada 3. Yang pertama, rangkaian terbatas artinya punya jangka waktu, pokoknya lawannya tidak terbatas alias selamanya. Yang kedua, pembayaran dalam jumlah yang sama. Jadi kalau satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitas tidak berlaku dan selang waktu yang tetap artinya tidak ada selang waktu yang lompat. Misalnya selang waktu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tidak boleh 1, 3, 4, 5. Kayak harus berurutan gitu.
nggak boleh ada yang terlewatkan. Nah, anuitas itu terbagi menjadi dua. Ada anuitas biasa, ada anuitas due. Anuitas biasa itu adalah anuitas yang pembayaran pertamanya pada akhir periode tahun pertama. Kalau annuity due itu anuitas yang pembayaran pertamanya pada awal periode, jadi tahun sama dengan 0. Nah, kita lihat ada contoh soal nilai sekarang untuk arus kas anuitas. Nilai sekarang. Seandainya kita sedang menilai suatu aset yang dijanjikan akan menghasilkan 8 juta pada akhir tahun selama 3 tahun ke depan. Arus kas dari aset ini akan mengambil bentuk anuitas 8 juta selama 3 tahun. Jika kita ingin memperoleh pengembalian sebesar 10% dari uang kita, berapa banyak yang akan kita tawarkan untuk anuitas tersebut? Kita cari nih faktor nilai sekarangnya. 1 dibagi 1,1 pangkat 3. Itu 1,1 didapat dari 1 ditambah 10%. Jadi hasilnya 1,1 pangkat 3-nya karena kita itu 3 tahun. Jadi hasilnya 1 dibagi 1,331 hasilnya 0,751315. Nah, oke, kita cari nilai sekarang anuitasnya. Yaitu anuitasnya kan 8 juta dikali 1 dikurang 0,751315 dibagi 0,10. 0,10 itu tingkat diskontonya 10%. Nah, 8 juta dikali hasil yang tadi pengurangan tadi, hasilnya 0,2488685 dibagi 0,10. Jadi 8 juta dikali 2,48685 sama dengan 19.894.800. Kalau tadi nilai sekarang, di sini ada nilai masa depan. Nilai masa depan untuk arus kas anuitas. Nyonya Kalea berencana untuk membayar 8 juta setiap tahunnya ke rekening pensiun yang memberikan tingkat bunga 5%. Jika Nyonya Kalea akan pensiun dalam waktu 20 tahun lagi, berapa banyak jumlah yang akan dimiliki Nyonya Kalea? Kita cari faktor FV anuitasnya, yaitu faktor nilai masa depan dikurangi 1 dibagi R. R itu tingkat diskonto, tingkat bunga. Jadi, faktor nilai masa depannya 1 ditambah R pangkat T dikurang 1 dibagi R. Jadi, 1 ditambah 5% sama dengan 1,05. Dipangkatin 20 karena kita dalam waktu 20 tahun. Dikurang 1 dibagi 0,05 karena tingkat diskonto kitanya ada 5%, 0,05. Nah, hasil dari 1,05 pangkat 20 itu dapat hasil 2,65329. Dikurang 1 dibagi 0,5. Hasilnya 1,65329 dibagi 0,5 itu adalah 33,06595. Maka nilai masa depan dari anuitas 8 juta 20 tahun menjadi 8 juta dikali 33,06595 sama dengan 264.527.600. Contoh soal ketiga ada annuity due. Bunda menabung untuk membeli sebuah rumah baru sebesar 10 juta per tahun dengan hasil sebesar 8%. Pembayaran pertama dilakukan hari ini. Berapa yang akan Anda miliki pada akhir tahun ketiga? FV sama dengan C dikali 1 ditambah R pangkat T dikurang 1 dibagi R dikali 1 tambah R. C-nya berapa? C-nya kan kita Bunda ini membeli rumah baru 10 juta. Berarti 10 juta dikali 1 ditambah 8% dipangkatin 3 karena tahun ketiga, ya kan? Dikurangi 1 dibagi 8% dikali 1 ditambah 8%. Jadi hasilnya 10 juta dikali 3,506112 sama dengan 35.061.120.
Lalu yang berikutnya ada anuitas bertumbuh. Sebuah lembaga dana pensiun menawarkan untuk membayar sebesar 20 juta per tahun selama 40 tahun dan meningkatkan pembayaran tahunannya sebesar 3% setiap tahun. Berapa nilai sekarang dari dana pensiun tersebut jika tingkat diskontonya sebesar 10%? Kita cari PV. Ya, oke. PV sama dengan C dibagi R dikurang G dikali 1 dikurang 1 tambah G dibagi 1 tambah R pangkat T. Kalau R itu tingkat diskonto, G itu apa? G itu tingkat pertumbuhan. Jadi C-nya kan lembaga dana pensiun ini menawarkan untuk membayar sebesar 20 juta per tahun. Jadi C-nya itu 20 juta. 20 juta dibagi 10% tingkat diskontonya dikurangin tingkat pertumbuhannya itu 3%. Nah, dikaliin 1 ditambah 3% tingkat pertumbuhannya dibagi 1 per tingkat diskontonya 10%, pangkatin 40 karena selama 40 tahun. Jadi totalnya 20 juta dikali 0,927925509 sama dengan 265.121.574. Lalu yang selanjutnya ada perpetuitas. Perpetuitas itu apa? Yaitu rangkaian tidak terbatas dari pembayaran dalam nilai yang sama. Nah, perpetuitas ini juga ada ciri-cirinya loh, ada 2, yaitu rangkaian tidak terbatas atau infinite series, artinya jangka waktunya tidak terbatas alias selamanya. Pembayaran dalam jumlah yang sama. Jadi, kalau ada satu saja pembayaran yang berbeda nilainya, maka perhitungan anuitasnya tidak berlaku dan yang menarik di sini tidak dikenakan syarat selang waktu yang tetap. Hal ini disebabkan walaupun adanya selang waktu yang tidak tetap, dengan waktu yang tak terbatas, maka hal tersebut dapat diabaikan. Oke, contoh soal perpetuitas. Suatu investasi menawarkan arus kas perpetua sebesar 800.000 setiap tahun. Pengembalian yang diinginkan dari investasi tersebut sebesar 10%. Berapa nilai investasi ini? Jawabnya, perpetuitas PV sama dengan C dibagi R. C-nya kita nawarin si investasi ini 800.000 dibagi 10% itu 0,1, jadi 800.000 dibagi 0,1 hasilnya 8 juta. Lanjut, ada contoh soal perpetuitas bertumbuh. Dividen yang diharapkan diterima tahun depan adalah 1.300 dan dividen tersebut diharapkan terus bertumbuh 5% per tahun sampai selamanya. Jika tingkat diskonto 10%, berapa nilai sekarang dari seluruh dividen yang dijanjikan? Kita cari PV sama dengan C dibagi R dikurang G, sama kayak anuitas bertumbuh. Perpetuitas bertumbuh ini juga ada G, tingkat pertumbuhannya. C-nya kita dapat 1.300 dibagi R-nya tingkat diskontonya 10%. 10% dikurang 5%. Jadi 1.300 dibagi 5% hasilnya 26.000. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga PPT ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.